Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi di video pembelajaran kali ini, yaitu tematik kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Dan kali ini sudah sampai di pembelajaran 6. Namun seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, siapkan diri kalian. Pada pembelajaran 6 ini, muatan pelajarannya ada 3, SBDP, IPA, dan Bahasa Indonesia. Pemetaan kompetensi dasarnya masih sama. Dan tujuan pembelajaran pada pembelajaran 6 ini ada 4. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui posisi dan sikap tubuh yang baik bagi kesehatan organ gerak dengan peduli. 2. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara penuh tanggung jawab. 3. Dengan menggambar, siswa dapat menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan ke dalam bentuk komik secara percaya diri. 4. Dengan berdiskusi, siswa dapat mempresentasikan kelainan organ gerak menggunakan alat peraga model sederhana kelainan atau gangguan pada otot manusia dari bahan tanah liat yang telah dibuat secara percaya diri. Baiklah, perhatikan gambar ilustrasi berikut. Masih melanjutkan cerita Lani yang berada di Madura. Setelah melihat proses produksi dan telah memilih beberapa gerabah yang ingin dibeli, ayah Lani dibantu Kak Soleh membawa dan memasukkan gerabah-gerabah yang sudah dibeli ke dalam mobil. Lani ingin sekali membantunya, tetapi ayahnya melarang. "Lani, kamu tidak usah membantu membawa gerabah-gerabah ini ya. Ukuran gerabahnya besar dan juga berat. Kamu nanti tidak kuat," kata ayah Lani. "Benar, Dek, nanti kamu bisa tergilir karena tidak kuat membawa gerabahnya," tambah Kak Soleh. "Baik ayah, terima kasih Kak Soleh atas nasihatnya," kata Lani. Memang benar, agar terhindar dari cedera pada organ gerak kita, tulang dan otot, maka kita harus berhati-hati dengan setiap gerakan dan kegiatan yang kita lakukan. Kita jangan sampai membebani kerja organ gerak kita dengan gerakan-gerakan dan beban-beban di luar batas kemampuannya. Jika terjadi cedera atau gangguan pada organ gerak kita, maka kita sendiri yang akan merugi. Kita akan merasakan sakit dan tidak bisa melakukan gerakan dan kegiatan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, kita harus menjaga organ gerak kita dengan sungguh-sungguh. Sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Pernahkah kalian mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Jika pernah, bagaimana aktivitas yang kalian lakukan? Terganggu bukan? Oleh karenanya, jagalah kesehatan organ gerakmu. Nah, berikut adalah cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak. Kelainan kaki ek. Untuk menghindari kelainan kaki ek yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Berikutnya, artritis. Agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Selanjutnya, lordosis, kifosis, dan skoliosis.
Agar terhindar dari kelainan di atas, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Osteoporosis. Agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Rakitis. Agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nah anak-anak, itulah tadi cara-cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita beserta penjelasannya. Sekarang kita akan mempelajari apa-apa yang akan terjadi jika kita atau orang-orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti pada gambar yang ada di buku kalian. Di sini sudah saya siapkan. Akibat dari kebiasaan yang salah. Membaca sambil tiduran seperti ini akan mengakibatkan tulang punggung terasa sakit dan mengganggu kesehatan mata, bisa membuat mata kita sakit. Kemudian, gambar berikutnya, membawa beban yang terlalu berat akan mengakibatkan tulang punggung membengkok ke belakang. Kemudian gambar ini, gambar yang tidur di kursi, akan mengakibatkan saat bangun leher terasa kaku. Gambar berikutnya akan mengakibatkan tulang punggung bengkok ke belakang atau ke depan. Gambar berikutnya, sikap duduk seperti ini akan mengakibatkan tulang belakang bengkok ke samping. Selanjutnya anak-anak, untuk menambah pengetahuan, mari kita baca bacaan di buku siswa halaman 183 yang berjudul Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan Rekor. Nah, di bukumu halaman 183, di situ ada sebuah bacaan judulnya Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan Rekor. Seperti biasanya, di sini saya akan sampaikan ide pokok di paragraf 1. Biasanya, seorang anak kecil sangat senang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Tetapi berbeda dengan Julianus True, sejak umur 2 tahun sudah diajak ayahnya ke tempat game. Pada awalnya, dia hanya melihat-lihat sembari melakukan latihan kebugaran tanpa melakukan aktivitas dengan beban. Namun, sejak berumur 3 tahun, sudah mulai berlatih dengan beban berat, namun tetap selalu diawasi oleh ayahnya. Kalau kita lihat di sini, kalimat utamanya adalah di kalimat awal, di awal paragraf, yaitu Julianus True berbeda dengan anak kecil pada umumnya. Sejak umur 2 tahun sudah diajak ayahnya ke tempat game. Ini tidak sama dengan kalimat yang ada di buku. Namun demikian, jika kalian masih sedikit kesulitan, kalimat ini bisa ditulis utuh mulai biasanya seorang anak kecil bla 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 sampai ke tempat game. Tetapi kalian harus sudah berlatih. Jika kalimatnya panjang seperti ini, carilah yang paling utama seperti yang telah saya contohkan di sini. Saya ulangi lagi, ide pokok pada paragraf 1 ini terletak di awal paragraf. Berarti namanya adalah paragraf apa? Harus diingat kembali. Saya ingatkan kembali. Kalau di awal paragraf ide pokoknya dinamakan paragraf deduktif. Kalau di akhir namanya paragraf induktif. Kalau di awal dan di akhir namanya paragraf campuran. Nah anak-anak, untuk kelanjutannya paragraf 2 dan seterusnya, kalian cari ide pokoknya, dilatih dirinya supaya tetap terampil untuk mencari ide pokok.
Baiklah anak-anak, setelah membaca bacaan di atas, tentunya sangat menarik. Namun, akan lebih menarik lagi jika isi bacaan di atas disajikan ke dalam sebuah komik. Tentu kalian akan lebih mudah memahami pesan dan informasi yang disampaikan. Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kalian harus mengetahui arti komik seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalian juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Nah, supaya kalian tidak lupa tentang komik, tugas untuk pembelajaran 6 adalah buat tabel seperti ini, diisi pengertian komik itu apa, kemudian sebutkan ciri-cirinya dan dijelaskan. Kemudian kalau sudah selesai disimpan, nanti dikumpulkan pada saat ada tatap muka. Baiklah anak-anak, itulah kiranya pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran 6. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.